Parah. Ya memang ya gimana ya, memang ya namanya kebutuhan hidup mereka kadang-kadang, apalagi untuk mualaf-mualaf yang terbuang dari keluarga, itu yang kadang-kadang memang harus kita perhatikan. Jangan sampai juga gara-gara itu nanti mereka menggadaikan iman lagi. Betul. Tapi mau sampai kapan ya? Ya, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kondisi kayak begini ini, kalau sampai bertahan lama itu berarti akidah dan tauhidnya harus dipertanyakan. Ya. Itu dia masuk Islam itu tujuannya apa? Ya, itu juga penting karena kan yang kita jagain dari mereka itu kan iman dan akidah. Betul. Ya kan. Karena kadang-kadang juga masih banyak orang masuk Islam, sudah beriman ke Islam, tapi masih kadang-kadang masih bawa-bawa akidah lama. Betul. Itu yang bahaya, Pak. Jadi cara-cara lama masih dipakai gitu loh. Kita tugasnya justru membersihkan akidah-akidah yang lama itu. Kalau nggak dibersihin, ya itu nanti mereka Islamnya Islam-Islaman. Gitu. Ya, gitu ya. Iya. Oke. Selain itu, Pak, kegiatannya apa lagi? Selain mengurusi mualaf-mualaf? Nah, ini kebetulan kita berpikir bahwa untuk membantu mualaf ini kan kita juga butuh satu usaha ya. Karena apa? Kalau kita harap donatur atau harap dari diri kita aja kan ini terbatas. Makanya kita coba kumpul beberapa teman, orang-orang ahli di bidang IT, kita ada membuat beberapa aplikasi. Aplikasi? Jadi aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan, beberapa keperluan. Yang bukan aplikasi pinjol kan? Bukan. Oh, bukan. Kalau pinjol sih bukan urusan kita tuh, jangan ikutan. Ya, itu lagi marak itu, sekarang Pak. bikin aplikasi yang untuk masjid. Oh, untuk masjid. Itu keren tuh. Untuk santri, untuk pondok pesantren. Oh, untuk pesantren. Ya, jadi artinya aplikasi itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal penting, sehingga hal-hal yang terjadi seperti kita sekarang ini, kita akan lihat bahwa masjid itu ada masjid yang makmur, ada masjid yang bayar listrik aja gak mampu. Nah, dengan aplikasi ini kita berharap bahwa ada connecting antar masjid, supaya mereka bisa saling mendukung. Karena kita kadang-kadang satu masjid dengan masjid lain itu gak saling mengenal, sehingga ketika mau bangun masjid pun dasarnya cuma lillahi ta'ala katanya kan, terus akhirnya minta-minta sumbangan di jalan. Sebetulnya ini juga kurang elok lah. Ini makanya aplikasi ini kita harapkan nanti bisa menjadi satu kontribusi yang bagus untuk masjidnya, juga untuk masjid-masjid yang lain. Nah, ini Ko Halim tadi ngomong aplikasi, saya jadi ingat dengan teman-teman di Medan. Ya, terakhir saya safari dakwah di Medan, teman-teman kita yang IO-nya itu, yang panitianya juga, mereka juga membuat aplikasi juga, yang urusannya juga dengan komunitas masjid-masjid DKM untuk saling bantu gitu. Ya. Seluruh Indonesia juga tuh dia. Oh gitu. Oh ini mungkin sama berarti ya, mirip ya? Beda kali ya. Beda ya. Sekarang kan artinya kalau untuk aplikasi kita, kita sudah siapkan, mungkin nanti ada yang bisa menyampaikan ya mengenai sedikit perkenalan mengenai aplikasi yang khusus masjid itu. Coba ada orangnya, Pak? Ada. Bawa orangnya. Pak Eko, sarjana hukumnya. Waduh, boleh. Ada sarjana hukumnya. Ini boleh. Oke. Masuk Pak Eko. Masuk. Ini kita perkenalkan Pak Eko Prasetyo. Di situ aja, di situ. Nah, di sini apa di mana? Tok. Hah? Di sampingnya Ko Halim. Samping saya aja mendingan. Jangan jauh-jauh lu. Hilang. Enggak takut jebol sini. Takut jebol. Udah? Nah, Mas Eko. Waduh, Mas Eko ini yang membuat aplikasi itu tadi. Ya, ini tim kreatifnya. Ada tim juga. Oh, ada tim. Ya, betul. Mas Eko bagian dari tim itu. Ya. Nama aplikasinya apa, Mas? Satu kubah. Satu kubah. Betul. Ini untuk apa nih aplikasi ini? Nah, istilahnya kan gini. Kita melihat dari yang mungkin tadi dibicarakan sama Ko Halim, yang disampaikan setidaknya umumnya seperti itu. Tapi kan kita pikirkan juga bahwa masjid sekarang kan istilahnya harus makmur lah. Setidaknya minimal lah harus makmur dan ada pendapatan mandiri. Tidak dari sumbangan ataupun donasi gitu kan. Iya.
Nah di aplikasi ini kita bangun untuk masjid ini supaya dia mandiri Pak. Contohnya kita bisa buka UMKM masjid. UMKM masjid. Iya, melalui aplikasi itu. Seumpama di setiap jamaahnya dalam satu lingkup itu kayak DKM itu kan ada wilayah tuh. Ada usahanya apa segala macam bisa dimasukkan di aplikasi itu, diumumkan. Atau di branding lah hasil usahanya seperti itu. Jadi nanti masjid itu mendapatkan fee dari situ juga. Oke. Nah, kemudian kita kan melihat dari sekarang juga ada beberapa apa lagi namanya travel ya Pak. Travel umroh contohnya. Biasanya kan travel umroh sekarang kan banyak ya, mungkin masyarakat atau jemaah umroh itu agak ragu lah. Ada mungkin penipuan atau apa terkait dengan anggarannya itu segala macam. Nah kalau dilewat melalui masjid itu kan terkontaminasi lah, artinya terstruktur lah kalau di masjid. Jadi di seumpama nih orang di masjid ini, semua masjid A ada apalagi jemaah masjid itu ada yang mau umroh, daftarnya ke masjid itu Pak. Nanti kerjasamanya dengan travel umroh yang sudah terverifikasi melalui aplikasi itu. Nah dari hasil itu terkumpul sekitar mungkin dikasih target lah sama travelnya sekian orang, itu kan akan dapat fee juga masjidnya. Masjidnya dapat fee. Betul Pak. Dari situlah masjid bisa hidup. Dan juga di salah satu fiturnya itu kan fitur standar yang disebutkan tadi sama Ko Halim adalah bahwa saling mengetahui mana yang butuh bantuan nih, seumpama ingin membangun semua masjidnya. Masjid lain juga yang sudah makmur atau ada kelebihan bisa membantu itu. Nanti juga barteran pada saat dia butuh juga dia seperti itu. Itu apalagi namanya fitur yang saya sebutkan ini standarisasinya lah Pak. Itu. Tadi nama aplikasinya apa? Satu Kubah. Satu Kubah. Selain UMKM, travel, apa lagi? Kurirnya Pak. Kurirnya? Kurir. Untuk ngantar apa? Ngantar dari UMKM-nya itu Pak. Kurir juga ada bisnis kurirnya juga Pak. Ngantar apa? Ngantar belanjaan, sumpama ada pesan nih. Siapa di kecamatan lain sumpama. Itu bisa Pak melalui aplikasi itu. Pesan kurir? Pesan kurir. Artinya kurir food lah. Bisa pengirimannya ke situ atau paket lah, terserah bisa. Berarti ada driver yang harus daftar? Harus daftar ada juga. Berarti seperti aplikasi Gojek gitu, kurir-kurir yang udah ada ya. Betul, tetapi kita ambilnya dari, anggaplah kan biasa ada orang, maaf aja ini istilahnya nggak ada kerjaan gitu kan, di masjid kita tampung nih kayak mualaf atau apa, kita bisa masukkan di situ. Artinya membuka lapangan pekerjaan, ada driver apa segala macam gitu. Jadi kita membuat aplikasi. Tapi menurut saya yang penting justru adanya data jamaah. Jamaah yang paling utama. Data jamaah. Ya, kita sekarang kan bingung jamaah di satu masjid itu apakah terdata atau tidak. Kebanyakan sih enggak Pak. Enggak terdaftar. Terus beda sama gereja Pak. Mualaf juga belum terdaftar. Bisa terdaftar. Kemudian anak yatim misalnya. Jadi dengan terdaftarnya itu akhirnya kita jadi tahu di masjid tersebut sebetulnya ada berapa anak yatimnya, ada berapa mualafnya, kemudian ada berapa jamaahnya, akan sangat jelas di situ ya. Jadi terdata Pak, terstruktur datanya. Oke. Halim bacanya miring kok. Tambah miring ke sini dong. Nah, gitu. Biar kayak ulama maksudnya. Ulama apa baru ya? Sudah launching aplikasinya? Belum. Jadi kapan rencananya? Ya sebenarnya dalam kata ini kan kita butuh, dalam kata artian butuh pengembangan Pak. Yang pertama kita harus survei dulu di masjid-masjid, kan masing-masing kebutuhan masjid apa dulu kita perlu tahu keadaan, terus terkait dengan data-datanya apa, sudah terstruktur atau belum, gitu Pak. Ininya rencananya dalam timeline itu kira-kira sebenarnya launchingnya mau kapan? Tahun ini atau tahun depan? Kalau sudah terkumpul kan kita terkendala terkait dengan masalah anggaran pengembangannya Pak. Itu yang sementara kita apalagi namanya fokuskan ke situ. Jadi kita sekarang lagi mencari mitra. Mitra untuk mengembangkan aplikasi ini. Jadi karena tim kreatif yang sudah tersedia, kemudian bagian daripada aplikasi sudah ada, tinggal pelaksanaan mengerjakannya, betul. Merealisasikan. Makanya kita butuh mitra untuk bersama-sama mengembangkan aplikasi. Gitu. Belum dapat mitranya? Masih belum dapat. Itu makanya mungkin mitranya ini mitra yang mengembangkan, bukan mitra yang memberikan dana. Termasuk mitra yang lebih fokusnya justru ke mitra yang membackup pendanaannya. Dana yang dibutuhkan kira-kira berapa untuk mengembangkan aplikasi ini?
Siapa tahu nanti bisa di cover sama Ko Halim. Iya betul. Apalagi ada Kodoni di sini. Kira-kira berapa Pak? Kalau terkait dengan itu kan kita kembangkan dulu, kita melihat dari satu kecamatan Pak. Kalau satu kubah, kita kan per kecamatan. Mungkin perlu dijelaskan bahwa aplikasi ini sebetulnya sasarannya itu per kecamatan. Per Satu kecamatan ya. Jadi cukup besar ya. Jadi masjid-masjid yang tersebar di satu kecamatan itu dikumpulkan, terkonek semua, jadi terintegrasi lah gitu. Tapi nanti kan bisa dipakai di kecamatan lain kan? Bisa. Kemudian mungkin per kecamatan, per kabupaten, sebenarnya sasaran terakhirnya ya per provinsi. Per provinsi. Seluruh Indonesia lah bisa. Jadi sebenarnya lebih mudah sih untuk mengetahui data masjid. Kalau udah kayak gitu kan lebih, artinya Dewan Masjid Indonesia juga nggak usah terlalu repot lagi kan, bisa gampang akses. Aplikasi itu. Terutama data mualaf juga yang selama ini kan belum belum terdata lah secara lengkap. Berapa jadi kebutuhan dananya? Kalau per kecamatan itu Pak sekitar 250 ribu. Ada saya? Bukan, juta. Oh juta, 250 juta per kecamatan. Per kecamatan. Oh, lah nanti kalau minimal itu Pak. Kalau jadi satu provinsi jadi berapa tuh? Hitung aja tuh ya kali ya. Cukup besar. Ya, tapi pada intinya kan sebetulnya aplikasi ini dibuat begitu kan supaya bisa jadi pilot project dulu per kecamatan. Pilot project. Jadi kita butuh itu untuk pilot project ya. Ya. Ya mudah-mudahan ya nanti ada yang nonton video ini yang berminat ya. Yang berminat. Kodondi. Enggak dong, jangan hubungin Ko Halim dong, masa hubungin saya. Jangan dong. Nanti kalau saya minta komisi loh Pak. Iya Pak. Jangan. Mau udah ngerti kok ini kan begitu. Aplikasi dari Ko Halim sama Pak Eko ya jangan langsung lah. Nanti nomornya Pak Eko ditulis di sini ya. Siapa tahu nanti ada yang mau minta dibina. Sekalian gitu. Iya. Tadi ada yang mau butuh pinjaman juga kan. Kalau di bawah 10 juta di cover lah mau Ko Halim lah. Iyalah gampang lah. Di cover pakai perlak maksudnya. Ya mudah-mudahan ini adalah sebuah upaya di dalam rangka kita menyatukan masjid-masjid supaya kita bisa saling bantu ya, antar masjid bisa saling bantu per kecamatan ya berarti ya. Oke. Untuk tahap awal itu Pak. Biasanya satu kecamatan tuh berapa masjid Mas? Ya mungkin variatif ya. Variatif sih, apalagi namanya relatif lah istilahnya, berubah-berubah lah. Ada nggak menentu bilang harus 100 atau apa. Data masjidnya sendiri udah punya belum? Ada di seluruh Indonesia gitu? Seluruh Indonesia belum Pak. Oh belum. Oke. Yang saya tahu yang dari hasil survei kemarin dari sini sekitar 80 masjid. Masjid besar ya Pak, bukan musola. Iya. Masjid besar itu. Oh belum musola. Belum musola. Itu lebih banyak lagi kalau musola itu ya. Iya, karena sistemnya nanti masjid yang mendata musolanya. Oke. Seperti itu kan ada induknya, anggaplah ada induk ini yang membawa kayak di Citra, otomatis Cikal yang besar. Jadi dia masjid-masjid kecilnya itu didata sama dia, seperti itu. Iya. Tadi UMKM, travel, kurir. Udah ini aja. Masih banyak. Sebenarnya masih banyak sih Pak terkait dengan pendapatannya itu. Fiturnya itu masih banyak. Iya, nanti pada saat itu nanti kita bisa jelaskan secara rinci. Ini cuma gambaran umumnya aja untuk apa lagi namanya keuntungan masjidnya sendiri Pak. Itu. Jadi mereka nggak asal make, tapi mereka mendapat pendapatan dari sisi itu. Oke, tadi bisa dapat kelebihan yang dari bonus atau komisi yang dari travel dari usaha itulah. Ya.